Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga para netizen, para pemirsa beberapa TV, kita kembali berjumpa. Pertemuan yang lalu kita membahas keagungan sholat. Kita akan lanjut. Salah satu di antara bukti atau penjelasan tentang agungnya sholat adalah sholat itu jarak terdekat seorang hamba dengan Allah dan fokusnya pikiran serta perasaan kepada Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan orang itu sedang berada dalam kondisi yang paling mulia. Sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maknanya selama dia sholat, maka jarak dia dengan Allah amat sangat dekat. Tapi yang terdekat adalah ketika sujud. Maksudnya sujud di dalam sholat, bukan di luar. Di luar sholat bisa sujud, bisa. Mungkin sujud syukur, mungkin umpamanya sujud tilawah karena membaca Al-Quran. Tapi di luar sholat. Nah, kalau di dalam sholat, berdiri ketika sholat lebih dekat kepada Allah dibanding sujud di luar sholat. Jadi ketika sholat itu jaraknya paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu pikiran, hati, perasaan, fokus ingatnya kepada Allah. Maka ada beberapa hal yang dirasakan oleh orang yang sholat. Pertama, merasa dekat dengan Allah. Kedua, bersama Allah. Ketiga, diawasi oleh Allah, termasuk hatinya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang ada di benak kita, Allah lihat, Allah tahu. Jadi kalau selama sholat kita ingat urusan dunia, ingat ke masalah-masalah duniawi, tidak fokus kepada Allah, Allah tahu. Coba bayangkan umpamanya, kalau ada murid dipanggil oleh gurunya, atau karyawan dipanggil oleh atasannya, duduk di hadapannya. Bosnya atau gurunya melihat, tapi
karyawan itu, bawahan itu atau murid tersebut tidak menghadap gurunya, menghadap ke kiri, ke kanan, ke atas, main-main HP. Kira-kira gimana tuh tindakan si bos? Marah. Merasa tidak dihargai, dihormati. Kamu fokus ke saya gitu. Kan gitu ya. Nah ini kepada Allah. Kita sholat menghadap Allah. Dengan hatinya, jangan hanya mulut, jangan hanya fisiknya menghadap ke arah kiblat, hatinya ingat kemana-mana, jangan fokus kepada Allah. Nah yang seperti ini yang disebut khusyuk. Ini yang akan berbahagia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Kalau ketika sholat ingat kemana-mana, kena dengan ayat fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Makanya ketika sholat orang yang khusyuk merasakan ketenangan, ketentraman, kenyamanan yang tidak dirasakan selama di luar sholat. Bahagia, betah, setelah selesai ingin segera sholat lagi. Makanya orang yang sholatnya benar seusai sholat fardu, dia akan terus zikir. Karena hatinya masih ngait kepada Allah. Zikirnya juga dihayati. Umumnya orang zikirnya itu hanya mulut. Pikiran nama selama zikir kan kemana-mananya. Mulutnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pikiran nama tidak menghayati. Tapi kalau orang yang sholatnya benar, selama sholatnya fokus, beres sholat merasa masih nyambung dengan Allah, lalu diikuti oleh zikir, diikuti oleh doa. Setelah itu pasti ingin sholat lagi, sholat sunat. Karena betahnya berdialog dengan Allah. Apalagi ketika baca Fatihah, Allah kan menjawabnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani abdi. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah athna alayya abdi. Idza qala al-'abdu maliki yaumiddin qal majjadani abdi. Kalau hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hambaku telah memuji aku. Kalau hambaku berkata ar-rahmanir rahim, Allah menjawab hambaku telah menyanjung aku. Kalau hamba berkata maliki yaumiddin, Allah merespon hambaku telah memuliakan aku, dijawab. Bayangkan jawaban Allah itu ketika kita sholat kerasa beda ke hati ya. Makanya nyaman dia. Kata Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan bahagia, nyaman hatiku di dalam sholat. Ya. Nah, orang yang seperti ini mah tak akan terabaikan oleh urusan dunia, baik di dalam sholat bahkan di luar sholatnya. Dia lebih fokus ibadah. Coba perhatikan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ada beberapa orang laki-laki di masjid fokus ibadah, zikir, doa. Mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan,
oleh jual beli, dari zikrullah dan dari menegakkan sholat, menunaikan zakat. Mereka takut kepada satu hari, di hari itu semua hati dan pikiran terbalik. Hati dan pandangan semua terbalik. Itu pada hari kiamat, ya. Maka kita lihat sholat itu dari awal sampai akhir full zikir. Makanya Allah menyatakan faqimus shalah li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Agar kita tidak kebablasan mengurus, berpikir urusan dunia. Ya. Dan ini menunjukkan agungnya, mulianya, hebatnya pengaruh sholat ke dalam jiwa manusia. Manusia selalu merasa dekat dengan Allah, bersama Allah, diawasi oleh Allah, lalu hatinya pun nyaman. Seusai sholat, keluar dari sholat, melakukan aktivitas dunia, ngait hati pikiran tetap kepada Allah, ya. Maka selama melakukan aktivitas dunia, zikirnya nggak lepas, doanya nggak lepas, ingatannya nggak lepas dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, agungnya sholat bisa dilihat dari bahwa sholat mencakup seluruh rukun Islam. Semua rukun Islam yang 5 ada dalam sholat. Contoh, apa rukun Islam yang pertama? Rukun Islam yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Jadi sholat itu adalah cakupan seluruh rukun Islam. Syahadat dibaca oleh orang yang sholat ketika kapan? Tahiyat, ya. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ada 2 kalimat syahadatnya. Ada rukun Islam yang pertama. Terus ada zakat. Salat itu pada hakikatnya zakat harian. Apa yang dia keluarkan dari zakat? 2. Pertama harta, kedua waktu. Ketiganya seluruh anggota badan. Apa yang dikeluarkan harta? Itu waktu yang dipakai sholat semestinya bisa digunakan untuk mencari uang. Tapi ketika sholat kita korbankan waktu untuk cari uang. Sekali sholat harusnya dapat beberapa real, beberapa rupiah tuh. Tapi demi menunaikan hak Allah, kita pakai dulu waktu untuk mencari uang, kita gunakan untuk bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia korbankan waktunya tuh. Dia korbankan juga apanya? Pikirannya. Dia korbankan juga badannya untuk menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian, kalau zakat membersihkan harta, kalau sholat membersihkan waktu hidup dan pikiran serta perasaan atau jiwa orang tersebut. Karena itulah maka selama sholat jiwanya bersih dari dosa. Pikirannya juga bersih dari kekotoran-kekotoran. Waktu hidupnya karena dipakai untuk sholat menjadi lebih barokah. Makanya tak heran kalau sholat itu membawa barokah, menghapus dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya,
Ra'aitum law anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalik hal yubqi min darnih. Bagaimana pendapat kalian kalau di hadapan kalian ada sungai besar, kalian mandi sehari 5 kali, masih ada nggak daki? Sungainya jangan dibayangkan sungai Citarum. Ya mau kita mandi di sana. Ini sungainya jernih, bersih. Nggak ada polusi, nggak ada sampah, nggak ada limbah. Kalau sungai Citarum tiap hari sampah, berapa truk lewat tuh ya. Kayaknya ada yang buang sampah sengaja tuh ke sungai. Bukan 1-2 orang kayak vrung gitu. Kalau 1-2 orang akan sebanyak itu ya. Entah dari mana itu sampah. Jadi ini mah yang jernih gitu. Seperti sungai-sungai di hutan, di pegunungan itu masih jernih itu. Kalau kalian pernah ke negara-negara maju, ke Jepang, ke Eropa gitu, Belanda, ke Jerman, itu setiap sungai pasti di pinggirnya itu jadi taman, jadi areal wisata. Bersih si airnya itu, jernih, gak ada sampah apalagi limbah. Angsa-angsa liar berenang-renang, ikan-ikannya kelihatan. Udaranya fresh, seger gitu. Karena pemerintah di sana itu tegas. Untuk menjaga lingkungan itu ada larangan keras dan hukuman denda yang keras bagi orang yang buang sampah apalagi buang limbah gitu. Kalau kita renang pun wah nggak akan ragu kejubar. Bayangkan kalau di hadapan rumah kita ada sungai, airnya banyak, deras atau tidak deras lah, jernih. Lalu mandi sehari 5 kali, masih nggak daki, kotoran yang nempel di badannya. Para sahabat menyatakan la tubqi min darnihi syai'. Nggak ada yang tersisa. Jangankan 5 kali, kita mandi 2 kali juga serasa seger bersihnya. Apalagi 3 kali itu wah, fresh banget, bersih banget tuh. Apa kata Nabi SAW? Fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihil khataya. Maka seperti itu pula salat yang 5 waktu. Allah menghapus dosa-dosa orang dengan salatnya. Sehari 5 kali. As-salawatul khams. Salat yang 5 waktu. Jumat ke Jumat. Ramadan ke Ramadan. Menghapus dosa. Salat yang kita lakukan barusan, salat subuh. Menghapus dosa dari isya sampai subuh tadi. Mungkin nanti kita berbuat dosa lagi nggak sengaja, nggak direncanakan. Lalu nanti siang sholat zuhur menghapus dosa lagi. Terus begitu. Itu lihat bahwa di dalam sholat ada 2 kalimat syahadat yang kita baca di dalam tahiyat. Ada zakat, tapi bukan berupa harta. Waktu untuk mencari harta kita pakai untuk sholat. Waktunya yang harusnya kita pakai untuk senang-senang, kita pakai ibadah. Sholat itu zakat waktu, zakat badan, zakat harta. Makanya menghapus dosa-dosa. Demikian makanya banyak di dalam Al-Quran ayat yang menyandingkan salat dengan zakat. Allah menyatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Orang mukmin, orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat. Dan seterusnya.
Salat surah Maryam termasuk Nabi Isa salat dan zakat enggak? Ya, salat dan zakat. Kata Isa bin Maryam, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku, kata Nabi Isa, bis salati waz zakat, untuk menunaikan salat, untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, madum tu hayya, selama aku hidup. Karena itu pula dalam surah Al-Baqarah awal-awal ketika menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, oleh karena itulah maka di dalam sholat terkandung zakat. Demikian juga saum, diharamkan bagi manusia untuk makan, minum, berfikir tentang syahwat, menjaga seluruh pikiran, anggota perbuatan, lisannya dari semua perkara yang diharamkan. Dan itu hakikat saum. Siapa orang yang ketika sholat makan, minum, batal. Umpama lagi sholat nih, walaupun sholat sunat, taraweh umpama lamanya, bakal air. Pas imam lagi baca surat panjang, haus, minum dulu. Batal tuh, nggak boleh. Atau ini, ada kasus. Sebelum sholat kita makan pakai daging. Setelah beres makan kita sholat. Lagi sholat, kerasa ada daging nyelap. Dicokel sama lidah, dapat. Lumayan tuh. Apa yang harus kita lakukan? Boleh nggak ditelan? Nggak boleh. Kalau menelannya batal karena itu sama dengan makan. Ibarat ketika saum ada daging nyelap, lalu dicokel sama lidah, sayang kalau dibuang. Akhirnya ditelan. Batal nggak saumnya? Batal. Karena itu makan. Harus dibuang. Nah sekarang masalahnya ketika sholat. Boleh nggak? Boleh. Ke kiri, ke samping, jangan ke depan atau ke kanan. Tapi kalau berjamaah di samping ada orang. Ngamuk dia ya. Boleh diambil sakuan. Atau paling nggak ditahan di dalam mulut. Menahannya nggak masalah. Tapi menelannya masalah. Karena selama sholat tidak boleh makan minum. Wajib menahan diri. Itu sama dengan saum. Maka ketika menjelaskan kaitan antara sholat dengan saum, para ulama menyatakan was-sholatu ba'da dzalika aqwalun wa af'alun makhsusah muftatatah bitakbir mukhtatamah bitaslim tasumu fiha nafsul insan wa jawarihu an jami'il mukhalafat allati tufsidu tamamaha wa kamalaha. Salat adalah ucapan dan perbuatan khusus. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Selama salatnya wajib saum. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dan anggota badannya juga tidak boleh melakukan hal lain yang dilarang. Kecuali gerakan salat. Angkat tangan, sedekap, ruku, sujud, duduk, berdiri, dan seterusnya. Selain itu nggak boleh dilakukan. Walaupun hukum asal melakukan yang lain mubah. Bicara mubah, tertawa mubah, jalan-jalan mubah, berbaring mubah, termasuk makan minum mubah. Tapi selama sholat haram. Sama dengan saum. Hukum asal makan, minum, itu mubah. Tapi selama saum haram, wajib dijauhi ya. Nah jadi di dalam sholat ada saumnya. Nah terus selama sholat
Wajib orang yang sholat menghadap Ka'bah. Fokus ke sana. Allah menyatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram haitsu ma kuntum, fawallu wujuhakum syatrah. Kami tahu, kami melihat bahwa hatimu, wajahmu bolak-balik ke langit, ingin segera diberi petunjuk tentang Ka'bah yang benar. Selama ini kaum muslimin begitu sholat diwajibkan, mereka tidak menghadap ke kiblat, ke Ka'bah di Mekah, tapi ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Padahal mereka punya rumah Allah di Ka'bah sejak zaman Nabi Ibrahim di Mekah. Makanya bolak-balik. Allah tahu apa artinya bolak-balik nengadah ke sini. Minta segera petunjuk ketetapan. Karena Allah ada di atas langit. Amintum man fis sama. Allah berada di atas langit bukan berarti menempati langit dan membutuhkan langit. Enggak sama sekali. Hanya keberadaan Allah aja ada di sana. Kata Allah dalam Al-Quran. Amintum man fis sama. Apa kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Seorang hamba sahaya ditanya oleh Allah, Aina Allah? Di mana Allah? Dijawab, Allahu fis sama. Allah ada di langit. Nah, makanya ketika kaum muslimin saat itu ingin minta kepastian kemana nih kiblat? Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat engkau itu menengadah terus. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami palingkan kamu ke arah kiblat yang kamu ridhoi, yaitu Ka'bah. Maka fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Sekarang kalau kamu sholat, hadapkan ke Masjidil Haram, ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Haitsu ma kunta fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu berada, kalau sholat hadapkan ke sana. Makanya walaupun kita ada di Selat Cau sekarang, sholat yang menghadap ke Ka'bah di sana tuh di arah barat, dikit belok ke kiri. Tapi kalau kita ngajar ke anak-anak, kemana sholat menghadap? Jangan bilang ke barat, ngulon. Tapi ke Ka'bah. Di mana Ka'bah? Cuma ada di barat untuk di kita ya. Tapi kalau kitanya ada di daerah Amerika, ya ke timur berarti. Sebab Ka'bah ada di timur. Saya punya kawan, ketemu waktu di Belanda. Dia bilang, dia pernah ditugaskan dakwah di daerah Amerika Latin. Di Amerika Latin itu banyak orang Indonesia berasal dari Jawa. Tahu nama negaranya apa? Apa nama negaranya? Itu yang ada pemain bola Ruth Gullit tuh. Siapa? Apa negaranya? Suriname. Itu banyak orang Jawa di sana, ngomongnya bahasa Jawa. Kayaknya waktu kecil sebesar tingkat TK SD gitu dinasihati kalau sholat tuh harus ngulon gitu. Ketika di Jawanya, betul, karena Ka'bah ada di kulon. Apa kulon deh? Barat. Seperti di kita menghadap ke barat. Kenapa? Ka'bah ada di sana, di arah barat. Nah, akhirnya orang-orang dari Jawa ini pindah ke Suriname. Makanya di sana banyak bahasa Jawa. Katanya, saya belum pernah ke sana. Tapi kawan saya itu bilang begitu. Yang paling sulit, Ustaz, kata dia, sholat mereka itu tetap ngulon.
Padahal ada di arah timur, barat, kiblatnya ada di arah barat. Maksudnya ke barat kan gitu ya. Karena Ka'bah ada di barat. Tetap ya mereka mengulon. Nah kata orang tua kita sholat harus ngulon. Jadi pas sholat itu patonggong-tonggong. Nah ini keliru. Jadi ajarkan sholat menghadap Ka'bah, kiblat di Mekah. Untuk di kita arahnya barat. Tapi kalau nanti di Eropa atau di Amerika ya ke timur ya. Dan apa yang kita lakukan dalam sholat ketika arah Ka'bah. Ka'bah itu tempat khusus orang melakukan umroh dan haji. Di sanalah mereka tawaf, di sanalah mereka sa'i. Dan ini adalah ibadah inti dari ibadah haji. Oleh karena itu, para ulama menyatakan ketika menghadapkan wajah ke arah kiblah multaziman bi ruknis shalah fit tawajjuh wa mushtarikan ma ruknil islamil haji min tawaf. Selama salat orang itu harus menghadap Ka'bah, itu sama serupa dengan orang melakukan rukun Islam yang kelima yaitu haji. Karena tempat haji tidak bisa tidak di sana. Tawaf di sana, sa'i di sana, menyembelih tamat dam, haji tamatu umpamanya itu wajib juga di sana, tidak boleh di tempat lain di daerah Mina dan Mekah. Makanya kalau ada usulan nanti damnya para jamaah haji jangan di sana, di sini aja di Indonesia biar manfaat untuk rakyat Indonesia. Ada berapa ratus ribu kambing kan kuota haji jamaah haji Indonesia mencapai 300.000 haji itu jamaah haji itu bisa 300.000 ekor kambing kalau disembelih di Indonesia manfaat. Kita jawab. Atau sekalian tawaf sa'i aja di Indonesia. Biar manfaat. Biar biayanya tidak terlalu gede gitu. Gak harus naik pesawat. Gak harus berlama-lama di sana. Gak bisa. Allah yang menetapkan waktu dan tempat. Waktu haji harus di bulan Dzulhijjah. Gak bisa di bulan lain. Tempatnya harus di sana, tempat tawafnya harus di Ka'bah, tempat sa'inya harus antara Safa dan Marwah, tempat menyembelih damnya juga ya harus di sana, di daerah Mina dan Mekah, nggak boleh di luar itu. Ini mah matre memang pikiran anatnya. Biar katanya dagingnya, kambingnya tidak dimakan di sana maslahat untuk orang Indonesia, mending damnya di sini aja. Dasar matre. Jadi nggak bisa. Lihat betapa sholat mencakup seluruh rukun Islam. Di dalam sholat ada 2 kalimat syahadat yang kita baca, yaitu di dalam tasyahud. Di dalam sholat ada zakat, yaitu mengorbankan waktu dan waktu untuk mencari harta kita pakai untuk sholat. Di dalam sholat ada saumnya, selama sholatnya wajib menjauhi hal yang membatalkan saum. Di dalam sholat ada hajinya dengan cara menghadap ke kiblat, dan ini menunjukkan agungnya sholat ya. Nah demikianlah anak-anakku sekalian bahwa sholat mencakup seluruh rukun Islam. Cukup sampai di sini dan kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama Syakir dari Sukaluyu, izin bertanya. Bagaimana cara salat istikharah? Budak-budak kes istikharah. Mau milih jodoh? Jangan Faris itu.
Sakir jangan. Tapi istikharah bukan hanya untuk milih jodoh. Pokoknya apapun pilihan. Umpah habis sekolah beres dari sini kita mau lanjut sekolah kemana ya? Ada berapa pilihan? Atau ada satu pilihan tapi ini baik apa buruk kita nggak tahu. Boleh istikharah ya. Lanjut ke sana atau tidak. Tata cara sholat istikharah. Istikharah itu 2 rakaat. Lakukan utamanya di malam hari. Syukur-syukur di waktu sepertiga akhir malam. Sebelum tahajud atau setelah tahajud. Atau ba'da isya langsung boleh. Apa yang harus dilakukan? Wudu dulu. Lalu silakan sholat 2 rakaat. Yang dibaca ya biasa. Iftitah, Fatihah, rakaat pertama kuliah. Boleh baca apapun tapi lebih disunnahkan kuliah ayyuhal kafir. Rakaat kedua Fatihah qul huwallahu ahad. Setelah itu berdoa. Boleh nggak doanya dibaca dalam sujud? Bagus. Apa doanya? Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Itu muqaddimah. Terus Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Ya Allah, semuanya ini astakhiruka bi ilmika. Aku minta dipilihkan pilihan yang terbaik berdasarkan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratika. Dan minta ketetapan yang baik berdasarkan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Aku minta sebagian dari karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Karena engkau maha kuasa, aku tidak. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau maha mengetahui, aku tidak. Wa anta 'allamul ghuyub. Engkau maha mengetahui setiap perkara yang gaib. Allahumma in kana hadzal amru khairul li. Ya Allah, kalau urusan ini baik untukku. Fi dini wa ma'ashi, baik urusan agamaku atau urusan kehidupan duniaku. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Maka tetapkan ini untukku, mudahkan untukku dan barokahi aku di dalamnya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi fasrifhu anni wasrifni anhu. Ya Allah, apabila menurut ilmumu perkara ini buruk untukku, baik untuk agamaku, untuk urusan duniaku, maka jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya. Jadi minta dipilihkan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Doa ini bisa dibaca di dalam sholatnya ketika sujud. Bisa seusai sholat kemudian membaca doa ini. Jadi itulah tata cara sholat istikharah. Ini yang pertama. Kedua, istikharah tidak harus sholat saja, enggak. Tanpa sholat istikharah bisa. Karena makna istikharah minta diberi pilihan yang baik. Bisa dengan cara berdoa tadi. Jadi umpamanya kita dalam sholat sunat. Ba'da sholat fardu, kalau sholat fardu susah kita minta
doa istikharah karena panjang. Sedangkan dalam sholat fardu berjamaah kita nggak bisa lama-lama, tergantung imam. Nah, ketika sholat sunat boleh baca ketika sujud. Sujud mana aja. Tapi subhana rabbiyal a'lanya baca dulu. Subhana rabbiyal a'la. Nah, terus baca doa istikharah yang barusan. Hafalkan. Baca ya. Tanpa sholat istikharah ya bisa. Atau ba'da sholat fardu kita wirid. Selesai wirid kita berdoa. Atau antara azan dan qomat. Lalu setelah azan kita sholat sunat qobla kalau ada qobla ya. Lalu kita berdoa antara azan dengan qomat. Angkat tangan kita lalu doa istikharah. Sebelum doa istikharah jangan lupa syahadat, salawat kepada Nabi, selesai minta ampunan baru Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim innaka ta'lamu wa la a'lamu wa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Lalu baru minta pilihan ya. Tanpa sholat hanya berdoa boleh, tapi yang lebih utama adalah sholat. Boleh juga ketika kita nyetir motor, nyetir mobil, kita sudah lulus kuliah, lulus ma'had, terus mau lanjut ke pondok mana atau ke perguruan tinggi mana, bingung kita nggak tahu mana yang terbaik, minta pilihkan sambil nyetir motor, tapi harus ada SIM dulu ya. Kita berdoa, Allahumma inni astakhiruka biqudratika wa Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka biqudratika, terus begitu. Atau ketika haji umroh, ketika tawaf, ketika sa'i, boleh sambil berdoa doa istikharah ya, boleh mana saja. Tapi yang paling utama salat istikharah secara khusus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabri dari Nias. Siapa? Sabri. Kayak mau nangis enggak? Sabri dari Nias. Nias. Oh iya. Jalan Nias atau Pulau Nias? Pulau Nias. Pulau Nias. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya bertasbih menggunakan alat digital meskipun hanya untuk istighfar saja? Syukran. Taib, apa hukumnya bertasbih menggunakan alat hitung digital? Dipijit tak sakit. Pertama. Zikir apapun nggak perlu peralatan kecuali lisan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada zikir tertentu yang jumlahnya sudah ditentukan oleh Rasul SAW berdasarkan wahyu Allah. Wahyu dari Allah. Seperti pada sholat bisa 10 kali, 11 kali, 25 kali, 33 kali. Semuanya ada contohnya. Jadi ada. Dan harus dihitung. Dan Nabi SAW memberi contoh terbaik. Alat hitungnya apa? Jari. Itu contoh terbaik. Alat hitungnya sekali lagi apa? Jari. 33 kali. Gimana caranya? Mikir aja sendiri. Tidak ada tuntunan khusus. Kalau satu jari ini ada 3 ruas, 5 berarti 15. 3 kali 15. 3 kali 5, 15. 2 kali aja 30 tambah 1 jadi 33. Nanti ulang lagi hamdalah terus takbir ya. 33 kali 3. Itu yang terbaik. Karena ini akan menjadi saksi di akhirat. Ada orang yang tidak bisa ngitung di zaman Nabi SAW.
Apa yang mereka lakukan dengan jari tidak bisa, maka mereka mengumpulkan batu sebanyak 33. Ketika dihitung subhanallah dipindah 1, subhanallah pindah 2. Sampai habis berarti sudah 33. Dihitungkan oleh orang lain nih 33 biji nih kamu bawa-bawa gitu. Karena enggak semua orang bisa ngitung saat itu. Banyak yang buta huruf, banyak yang buta huruf. Nggak bisa baca, tulis, ngitung nggak bisa tuh. Tapi kalau ngitung uang jago. Tapi ngitung bilangan termasuk 33 tidak bisa. Maka kumpulkan 33 butir batu dengan bantuan orang yang bisa ngitung. Ini bawa-bawa sakuan kemana-mana. Pas dikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau habis ya berarti sudah 33. Balik lagi alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bagi orang yang tidak bisa ngitung. Boleh, ada uzur. Tanpa itu nggak bisa tasbih dengan jumlah yang tertentu nggak bisa. Nah, maka boleh nggak dengan alat lain seperti sekarang digital? Boleh. Subhanallah, subhanallah. Setelah dilihat 33, tapi berarti dia bisa ngitung ya. Kalau udah bisa ngitung, udah yang terbaik ini saja. Atau sekarang dengan tasbih dari, kalau dulu biji hanjeli namanya. Dihitung 33 gitu ya. Nah lalu diikat dengan tali jadi tasbih. Sekarang sudah lebih canggih tasbihnya apa? Dengan ya ada plastik, ada macam-macam, ada indah dan dijual bebas ya. Boleh nggak? Wallahu a'lam. Secara hukum mubah saja. Saya tidak berani membidahkan berzikir dengan tasbih. Karena zikirnya sih dengan ini gitu ya. Nah asal ada asalnya. Pertama, tidak diyakini sunnah zikir pakai tasbih, enggak. Harus diyakini sunnahnya zikir pakai jari, itu mah ada. Kalau pakai tasbih enggak ada dalilnya. Tapi karena itu untuk membantu agar tidak lupa. Atau kan kalau umpamanya kita tasbih subhanallah 1, subhanallah 2, subhanallah 3. Kan riwehnya. Maka pakai alat membantu. Tanpa meyakini keutamaan alat ini. Mubah saja boleh. Itu yang pertama. Boleh memakai tasbih? Mubah. Asal pertama tidak diyakini sunnahnya berzikir pakai tasbih. Atau pakai sekarang alat digital. Sekarang ini saya punya hand grip, tahu hand grip? Untuk melatih otot ini. Sekali tek, ada muncul angka 1. Tuh, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini bukan ibadah. Oh bid'ah itu. Enggak, ini bukan ibadah. Ini aja. Jadi sekali satu repetisi 100. Dilihat udah 100. Kalau sudah 100 kembali ke 0 lagi. Pindah ke kiri. Tek. Tak bisa bari ngobrol nggak sambil ngitung. Berapa? Udah berapa? Lihat aja angka. Oh sudah sekian belum 100. Bisa tuh. Ini bukan alat dzikir itu. Alat latihan. Tidak bernilai ibadah. Tidak berpahala. Kalau nggak pakai itu nggak dosa. Malah nggak gigituan juga nggak apa-apa ya. Gigituan juga boleh. Karena ada maslahat. Maslahatnya bukan kuatnya otot tapi ke jantung juga. Makanya saya juga ketika ke rumah sakit, ke dokter tentang jantungnya, salah satu terapinya dikasih alat untuk itu. Hand grip tapi berupa bola yang kenyal gitu. Itu Pak, sesering mungkin dipros-pros gitu. Akhirnya ada yang ngasih hand grip. Jazakallahu khairan. Nah, jadi itu ke jantung ada tuh. Ke otot jantung. Jadi hukum asal mubah. Tapi tidak boleh diyakini sunnah atau lebih utama. Lebih utamanya dengan ini. Ya. Kedua, alat zikir tasbihnya tidak menyerupai alat zikir orang kafir. Ada orang kafir yang bawa tasbih? Ada. Itu agama Hindu, Buddha, agama lama di Tibet. Itu
yang pendetanya yang botak itu kadang-kadang zikir entah apa yang dizikirkan ya mereka, tapi ada alat zikir tasbihnya. Kadang-kadang dikalungkan. Ini gede gitu. Tapi nggak tahu berapa biji itu, kayaknya bukan 33. Sebelum Islam datang itu sudah ada alat tasbih orang-orang agama yang terdahulu. Kalangan agama Hindu atau Buddha. Dulu ya waktu. Tapi jangan diikuti ini, buruk ini. Ketika saya seusia kalian, usia SMP gitu. Dulu marak ada film dari Cina, film kungfu. Dan itu ada misi dakwah. Dakwahnya apa? Mendakwahkan agama Buddha. Karena boga lalakonnya starnya itu pendeta Saudin. Jagoan kungfu. Senjatanya itu loh. Apalagi kalau penjahatnya siluman. Pasti senjatanya apa? Tasbih. Gitu ya. Mengeluarkan sinar kayak. Dilempar, bisa terbang. Membelit ke sininya. Macam-macam. Dan itu syiar dakwah. Dakwah agama mereka. Jangan diikuti, ustaz oke, bahulah sok itu. Berarti kalau mau jadi ustaz harus nonton. Jangan. Jangan sekarang. Wallahualam sekarang apa masih ada nggak film-film kayak gitu. Tapi kalau tuh ada jangan. Tapi itu adalah penjelasan bahwa tasbih itu alat zikir para pendeta agama lain. Sejak dahulu. Sebelum Islam datang. Sebelum Nabi SAW lahir menyebarkan Islam, agama terdahulu sudah ada. Nah itu alat zikirnya kayak begitu. Karena itulah maka lebih utama memakai jari saja ketika zikir ba'da sholat. Ya, jadi hukum tasbih menggunakan alat tasbih gimana? Wallahu a'lam, mubah. Saya tidak berani membid'ahkannya. Tapi dikhawatirkan lebih utama meninggalkannya karena pertama meninggalkan sunnah zikir dengan tangan. Yang kedua dikhawatirkan nanti tasyabuh. Saya tidak memastikan pasti tasyabuh enggak. Kalau ada orang berzikir pakai tasbih ya biarkan, tidak menuduh bidah enggak sama sekali. Enggak berani seperti itu ya. Tapi lebih utama apa? Pakai tasbih. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Umar dari Selacau. Bukan dari Ciroyom. Ustaz, bagaimana kalau kita sholat dalam hutan, lalu kita tidak menghadap kiblat karena ketidaktahuan, apakah sholatnya sah? Ulangi apa? Bagaimana kalau sholat di dalam hutan, lalu Di dalam apa? dalam hutan? Tan? Hutan. Hutan. Oh, di hutan. Terus nggak tahu arah kiblat. Baik. Barakallahu fiik. Sekarang udah jarang hutan, Omar. Paling umpah di kota lain tapi nggak ada masjid, kita mau sholat nggak tahu arah kiblat. Atau ke negara lain untuk suatu keperluan. Kita nginep di hotel umpamanya. Aduh, di negeri kafir hotel-hotel nggak ada arah kiblat. Kalau di Indonesia gitu ya, di hotel-hotel walaupun hotelnya hotel western gitu atau hotel internasional, itu ada arah kiblat. Di kamar, lihat aja ke atas. Nanti di atas itu ada tanda panah. Itu tanda panah itu menunjukkan arah kiblat. Kalau di atas nggak ada, ke WC. Lihat di atas, oh di WC ada tanda panah. Di WC nggak ada, di atas. Halo, coba laci-laci dibuka. Ya, laci itu begitu dibuka nanti ada tanda panah, itu arah kiblat. Jadi macam-macam, harus kreatif ya. Kalau mau sholat, aduh kemana kiblatnya? Jangan dulu mengira-ngira. Lihat di atas, ising imut. Di juru-juru, aduh nggak ada. Ke WC aja. Lihat nggak ada. Buka laci-laci.
Ada biasanya di laci ya. Buka lemari, kadang-kadang di atas rak-rak lemari. Ada arah kiblat. Nah sekarang ada umpamanya di suatu tempat kita nginep gak tahu arah kiblat. Nah sekarang mah di HP adanya. Di HP ada tuh ya. Goyang-goyang dulu gitu. Buka dulu aplikasi, goyang-goyang dulu. HP-nya bukan kitanya. Sterilkan dari logam-logam di sana. Jangan sampai ada logam. Kompas juga begitu, jangan sampai air. Simpen teng, nanti panahnya menunjuk arah kiblat. Kalau toh nggak ada, kita punya HP tapi nggak ada aplikasi itu dan HP-nya murah meriah. Nggak ada arah kiblat. Kalau kita di luar lihat matahari, jam berapa sekarang? Kalau sore berarti matahari ada di arah barat ya. Nah, berarti ke sana. Kalau siang hari atau lihat ya. Kalau matahari tidak, kalau di hutan nggak kelihatan matahari karena terhalang oleh pohon-pohon yang begitu ini. Atau di bangunan nggak ada matahari. Ya sudah kita kira. Kalau kita bisa bertanya ke resepsionis mana arah kiblat, nanti ditunjukkan. Kalau nggak ada yang bisa ditanya, silakan kita perkirakan menurut dugaan terkuat kita. Kayaknya itu tuh, lalu menghadaplah sana. Setelah beres ternyata salah. Bukan ke sana tapi ke sini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Salat kita sah dan tidak perlu diulang. Nabi SAW dan para sahabat pernah mengalami salah kiblat, pernah. Jadi suatu saat mereka sedang safar. Pas subuh mereka bangun kemudian sholat berjamaah dan menentukan arah kiblat ke sana. Begitu matahari terbit, ternyata matahari terbitnya kan dari timur. Oh ke sana, salah tadi teh. Oh berarti kita tidak menghadap kiblat. Maka tidak apa-apa, sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Kadang kalau antum ada pengajian di suatu masjid, lalu masuk masjid, kadang orang ada yang salah menghadap kiblat. Kita pernah beberapa kali di Jalan Jurang ada Masjid Al-Furqon kan. Manjangnya itu agak ke pinggir gitu. Jadi kalau saya ngisi di sana duha jam 9 gitu. Jadi si mejanya itu bukan ke arah kiblat tapi ke arah utara. Ke arah utara begini. Biasanya kan seperti ini di arah kiblatnya. Ke arah utara ini. Karena memanjangnya ke pinggir. Ada ikhwan yang tidak tahu. Masuk saja lalu sholat tahiyatul masjid menghadap ke saya. Padahal ke utara. Salah apa keliru? Salah dan keliru. Ya, saya melihat, saya bilang balikan saja itu orang. Tanpa membatalkan sholat. Yang harusnya menghadap, yang tadinya menghadap ke utara, belokan saja. Udah, dia ngerti bahwa itu kiblatnya. Ya. Jadi kalau kita masuk ke suatu masjid yang ada kajian sudah mulai, ustadznya sudah mulai, jangan langsung menghadap ke ustadznya, tanya dulu kiblat mana. Atau lihat dulu, biasanya kiblat ditandai dengan adanya mihrab ya. Atau apa itu namanya yang tukang berdiri itu? Mimbar. Nah pasti ke sana. Posisi ustadz tidak selalu berada di arah kiblat ya, tapi kalau kita nggak tahu kemana arah kiblat dan nggak ada yang bisa ditanya, perkirakan saja. Setelah beres sholat ternyata salah, maka tidak apa-apa, sholat kita tetap sah ya. Allahu a'lam. Cung, nanti aja ya, bulan depan, pekan depan. Sekarang cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.